Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wilani, NIM 2101020041. Di sini saya akan menjelaskan fase ketiga mengenai strategi penyelesaian yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Tekad Matulatan. Berikut penjelasan yang akan saya sampaikan. Dalam pembuatan map ataupun dalam pembuatan droid merah dan droid hijau, saya menggunakan strategi acak random. Dalam program yang telah dibuat, algoritma strategi penyelesaian digunakan adalah algoritma acak random. Artinya gerakan droid merah, pencari, dan droid hijau penghindar dipilih secara acak dari tetangga-tetangga yang tersedia. Setiap droid memiliki satu tetangga acak sebagai gerakan berikutnya. Pada program di atas menggunakan library Pygame untuk membuat permainan labirin. Yang pertama yaitu ada import library dan inisialisasi Pygame. Baris pertama mengimport library Pygame yang diperlukan untuk membuat permainan. Baris kedua menginisialisasi Pygame dengan memanggil fungsi Pygame init. Hal ini diperlukan sebelum menggunakan fitur-fitur Pygame. Ada ukuran layar. Baris keempat dan kelima mendefinisikan ukuran layar permainan dengan menentukan lebar dan tinggi layar, screen width dan screen height dengan nilai 800 pixel. Baris keenam mendefinisikan ukuran cell size dalam labirin dengan membagi lebar layar dengan 25, screen width 25. Hal ini bertujuan agar labirin memiliki ukuran 25 x 25 sel. Dalam warna, baris ke-9 hingga ke-11 mendefinisikan 3 variabel warna yaitu white, red, dan green dengan menggunakan kode RGB. Misalnya 255, 255, 255 mewakili warna putih. Nah, program di atas adalah implementasi sederhana dari permainan labirin menggunakan Pygame di Python. Program dimulai dengan menginisialisasi Pygame dan menentukan ukuran layar game. Kemudian program membuat labirin acak dengan ukuran 25 x 25 sel menggunakan angka 0 dan 1. Angka 0 menunjukkan jalur yang bisa dilalui, sedangkan angka 1 menunjukkan dinding. Adapun 3 fungsi utama dalam program ini yaitu fungsi draw maze digunakan untuk menggambar labirin di layar game. Fungsi draw droid digunakan untuk menggambar droid, pencarian, dan penghindar di layar game. Yang ketiga fungsi get neighbor digunakan untuk mendapatkan tetangga-tetangga suatu posisi dalam labirin. Setelah itu, program menginisialisasi posisi awal droid merah dan droid hijau. Kemudian program membuat layar game menggunakan fungsi Pygame display set mode dan mengatur judul game. Terdapat 2 algoritma strategi penyelesaian yang harus diimplementasikan. Fungsi droid strategi adalah algoritma strategi penyelesaian untuk droid merah pencari. Kita dapat mengimplementasikan algoritma pencarian seperti DFS atau DFS untuk menentukan gerakan berikutnya dari droid merah berdasarkan fungsi droid hijau penghindar dan kondisi labirin. Fungsi green droid strategi adalah algoritma strategi penyelesaian untuk droid hijau penghindar. Kita juga dapat menggunakan algoritma pencarian DFS untuk menemukan gerakan berikutnya dari droid hijau berdasarkan posisi droid merah dan kondisi labirin. Setelah itu, program menginisialisasi posisi awal droid merah dan droid hijau. Kemudian program membuat layar game menggunakan fungsi Pygame display set mode dan mengatur judul game tersebut. Selama permainan berjalan, program akan terus mengupdate layar game dengan langkah-langkah berikut: menggambarkan labirin droid merah dan droid hijau di layar game, mendapatkan gerakan berikutnya dari algoritma strategi penyelesaian untuk droid merah dan droid hijau, memperbarui posisi droid berdasarkan gerakan yang telah ditentukan, memperbaharui tampilan layar dan fungsi Pygame display flip, mengatur kecepatan pembaruan layar menggunakan clock type 3 untuk menjaga frame rate tetap sekitar 3 fps. Permainan akan berjalan sampai pengguna menutup jendela game dengan menekan tombol keluar. Berikut tampilan gambar yang ada pada map dan droid merah dan droid hijau.
Untuk membuat setiap droid dapat bergerak, kita perlu mengimplementasikan algoritma strategi penyelesaian untuk masing-masing droid, yaitu droid merah pencari dan droid hijau penghindar. Dalam contoh program yang diberikan, algoritma strategi penyelesaian droid merah dan droid hijau saat ini diimplementasikan secara acak. Namun kita dapat menggantinya dengan algoritma pencarian yang lebih canggih. Saya akan menggunakan BFS atau DBFS untuk mendapatkan gerakan yang lebih optimal. Algoritma strategi penyelesaian untuk droid merah. Dalam fungsi red droid strategi red post green post, kita dapat mengimplementasikan algoritma pencarian seperti BFS, DBFS untuk menentukan gerakan berikutnya dari droid merah berdasarkan posisi droid hijau penghindar dan kondisi labirin. Untuk mengimplementasikan BFS atau DBFS, kita perlu melakukan langkah-langkah berikut. Inisialisasi antrian kue-kue atau tumpukan stek yang akan digunakan untuk menjelajahi tetangga-tetangga yang mungkin dikunjungi. Tambahkan posisi awal droid merah ke dalam antrian atau tumpukan, selama antrian atau tumpukan tidak kosong. Ambil posisi saat ini dari antrian atau tumpukan. Cek apakah posisi saat ini adalah posisi tujuan posisi droid hijau. Jika iya, maka kita telah menemukan jalur penyelesaian. Jika tidak, tambahkan tetangga yang dapat dijangkau dari posisi saat ini yang belum dikunjungi ke dalam antrian atau tumpukan. Bukan jalur penyelesaian, kita dapat mengambil keputusan misalnya memilih gerak acak. Algoritma strategi penyelesaian untuk droid hijau. Dalam strategi green droid strategi red post green post, kita juga dapat menggunakan algoritma pencarian DFS DBFS untuk menentukan gerakan berikutnya dari droid hijau berdasarkan posisi droid merah pencari dan kondisi labirin. Untuk menghitung kompleksitas pembuatan peta labirin, kita perlu melihat langkah yang pertama adalah membuat sebuah array kosong maze yang akan mewakili labirin. Kemudian terdapat iterasi sebanyak 25 kali untuk setiap baris dalam labirin. Dalam setiap iterasi baris, kita membuat sebuah array kosong untuk mempresentasikan baris tersebut dalam labirin. Selanjutnya ada iterasi sebanyak 25 kali untuk setiap kolom labirin. Dalam setiap iterasi kolom, kita memilih acak angka 0 atau 1 menambahkannya ke array baris. Angka 0 menunjukkan jalur yang bisa dilalui, sedangkan angka 1 menunjukkan dinding. Setelah semua iterasi selesai, kita menambahkan array baris ke dalam maze sebagai baris baru dalam labirin. Dengan demikian, kompleksitas pembuatan peta adalah 0, 25 kali 25 sel, yang dapat disederhanakan menjadi 01. Karena kita melalui pembuatan labirin dengan ukuran tetap 25 kali 25 sel. Kesimpulan, dua algoritma strategi penyelesaian yang diberikan yaitu red droid strategi untuk droid merah dan green droid strategi untuk droid hijau saat ini diimplementasikan secara acak. Nah, dengan memilih gerakan acak dari tetangga-tetangga yang tersedia, algoritma ini hanyalah contoh sederhana dan menyelesaikan labirin. Untuk meningkatkan strategi penyelesaian, saya akan melakukan algoritma pencarian BFS dan DBFS pada fase keempat dan memperbaiki program yang saya buat sekarang, yaitu diimplementasikan dalam fungsi red droid strategi dan green droid strategi. Baiklah,
Sekian penjelasan dari saya. Terlebih kurang saya mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang saya jelaskan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.